Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Hamada, kelas Psikologi Islam 3C, akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi belajar. Selanjutnya, faktor internal juga terdiri dari dua. Yang pertama adalah faktor fisiologis dan yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor fisiologis itu meliputi segala hal yang berhubungan dengan fisik atau jasmani seseorang. Sedangkan faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan mental dan perilaku seseorang. Faktor fisiologis terdiri dari dua. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Kesehatan jasmani seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk saat belajar. Proses belajar seseorang tentunya akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Misalnya, saat sedang sakit, seseorang tentu merasa cepat lelah, mudah pusing, kurang bersemangat, dan mudah mengantuk. Tentunya, jika sedang sakit melaksanakan belajar, tentunya tidak akan fokus dan tidak mudah untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, sebaiknya selalu mengusahakan kesehatan badannya agar tetap terjamin dengan cara memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, seperti istirahat yang cukup, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan rekreasi. Kemudian yang kedua adalah cacat tubuh. Cacat tubuh merupakan sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Keadaan cacat tubuh juga dapat mempengaruhi belajar seseorang. Misalnya, siswa yang mengalami kelumpuhan atau buta tentu akan kesulitan jika belajar di sekolah biasa bersama dengan anak-anak yang sehat tubuh. Sebaiknya mereka bersekolah di lembaga pendidikan khusus seperti SLB. Selanjutnya, faktor psikologis. Faktor psikologis yang akan saya sampaikan berjumlah 8, yang meliputi intelijensi, bakat, motivasi, minat, konsep diri, kemudian sikap, kemudian kebiasaan belajar, dan kematangan dan kesiapan. Yang pertama tadi adalah intelijensi. Intelijensi pada umumnya dapat dilihat dari kesanggupan dalam bersikap dan berbuat cepat dengan situasi yang sedang berubah, dengan keadaan di luar dirinya yang biasa maupun yang baru. Intelijensi itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan dan hasil belajar siswa. Namun, jika mereka tidak memiliki keinginan untuk belajar secara baik, intelijensi itu juga tidak berpengaruh terhadap belajarnya. Jadi, belajar itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dan intelijensi itu adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah bakat. Bakat itu merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak tergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Hal ini pun juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap proses dan hasil belajar. Misalnya, anak yang memiliki bakat dalam menulis tentu akan mudah melakukan pekerjaan tulis-menulis dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki bakat dalam menulis.
mereka tidak akan memiliki kemampuan tulis-menulis seperti anak yang memiliki bakat tulis-menulis tadi. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi secara etimologis berasal dari kata motif yang artinya dorongan, kehendak, alasan, atau kemauan. Motivasi memiliki 3 fungsi yang meliputi 1. Mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. 2. Menentukan arah perbuatan, yaitu menentukan ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan rumusan tujuannya. 3. Yaitu menyeleksi perbuatan, yang berarti menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan, yang serasi guna mencapai tujuan. Dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat lagi bagi tujuan tersebut. Misalnya, seorang siswa atau siswi yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik atau menonton film-film, karena tidak serasi dengan tujuannya. Ada 3 sifat motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau yang berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang yang senang membaca, tidak perlu ada yang menyuruh atau yang mendorong untuk membaca. Ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motif-motif yang aktif atau berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Misalnya, seseorang itu belajar karena mengetahui jika besok akan ada ujian, dan dengan harapan mendapatkan nilai yang baik supaya dipuji oleh kedua orang tuanya atau oleh temannya. Jadi, yang terpenting itu bukanlah belajar karena ingin mengetahui sesuatu, namun karena ingin mendapat pujian atau hadiah dari orang tua atau temannya. Selanjutnya adalah motivasi diperkaya. Motivasi diperkaya adalah motivasi yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dengan harapan agar para siswa dapat lebih giat dalam belajar. Adapun bentuk motivasi yang digunakan, misalnya guru sering memberikan tugas dan sering memberikan ulangan agar siswa itu lebih giat dalam belajar. Jadi terdapat perbedaan antara motivasi eksternal dengan motivasi diperkaya. Motivasi eksternal itu kan tadi berasal dari luar diri siswa, seperti seorang anak yang belajar hanya karena menginginkan diberikan hadiah atau pujian oleh orang tua atau temannya. Sedangkan motivasi diperkaya itu, seorang anak itu rajin belajar karena dia mengetahui jika besok itu ada ujian atau guru memberikan tugas. Faktor psikologis yang mempengaruhi belajar yang keempat adalah minat. Menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat itu merupakan kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Misalnya, siswa memiliki minat terhadap matematika,
pasti akan memusatkan perhatiannya lebih banyak untuk belajar lebih giat mengenai matematika daripada siswa yang lainnya. Selanjutnya, faktor psikologis yang mempengaruhi belajar yang kelima adalah konsep diri. Konsep diri itu adalah pandangan seseorang mengenai dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya, isi pikiran dan perasaannya, serta bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh terhadap orang lain. Konsep diri itu berkembang melalui pengalaman seseorang tentang berbagai hal mengenai dirinya sejak kecil, terutama yang berkaitan dengan perlakuan orang lain terhadap dirinya. Konsep diri itu terbentuk karena 4 faktor. Yang pertama adalah kemampuan, yang kedua adalah perasaan mempunyai arti bagi orang lain, yang ketiga adalah kebajikan, dan yang keempat adalah kekuatan. Berdasarkan teori konsep diri yang dikemukakan oleh Gage dan Berliner pada tahun 1984 menyatakan jika terdapat korelasi yang positif antara konsep diri dengan prestasi belajar. Siswa yang memiliki konsep diri yang positif akan lebih mudah memperoleh ketuntasan dalam belajarnya. Hasil penelitian dari Subaryana di tahun 2015 menunjukkan jika pengaruh konsep diri siswa terhadap hasil belajar itu sebesar 39,8%. Kemudian, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Fink, Bruckover, Steiner, dan Fourcade yang menunjukkan jika ada hubungan yang cukup berarti antara konsep diri dengan pencapaian nilai akademis. Jadi, siswa yang memiliki konsep diri yang positif akan memiliki nilai akademis yang cenderung lebih tinggi dibandingkan siswa yang memiliki konsep diri yang negatif. Apabila diimplementasikan ke dalam pembelajaran, maka anak yang memiliki konsep diri yang positif akan cenderung lebih serius dan disiplin dalam belajarnya. Konsep diri yang positif itu memiliki ciri-ciri mereka mudah mengenali siapa dirinya, dan mereka itu akan tahu apa kemampuannya. Mereka juga percaya kalau mereka itu bisa dengan kemampuan yang mereka miliki. Mereka akan menerima masukan dari orang lain. Mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, jika anak yang memiliki konsep diri yang positif, mereka akan percaya dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka itu akan belajar dengan serius dan disiplin. Dan dengan kedisiplinan dan keseriusan itu, mereka akan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam pembelajarannya, dan selanjutnya akan mereka implementasikan ke dalam sikap dan perilaku mereka di kehidupan sehari-hari. Kemudian, faktor psikologis yang mempengaruhi belajar adalah sikap. Sikap belajar memiliki pengertian yaitu kecenderungan perilaku seseorang ketika ia mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. Sikap belajar tidak hanya sikap yang ditunjukkan kepada guru, melainkan juga kepada tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran, tugas-tugas, dan lain sebagainya. Sikap belajar siswa akan berwujud dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, dan suka atau tidak suka terhadap hal-hal tersebut. Sikap seperti itu akan mempengaruhi proses dan hasil belajar yang akan dicapainya. Sikap belajar turut menentukan intensitas kegiatan belajar. Sikap belajar yang positif akan menimbulkan intensitas kegiatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sikap belajar yang negatif. Siswa yang memiliki sikap belajar yang positif akan lebih aktif dan dengan demikian akan memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan siswa yang sikap belajarnya itu negatif.
Yang selanjutnya adalah kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar itu cenderung menguasai perilaku siswa pada saat setiap kali mereka melakukan kegiatan belajar. Sebabnya, kebiasaan siswa itu mengandung motivasi yang kuat. Pada umumnya, setiap orang bertindak berdasarkan force of habit, meskipun ia tahu jika ada cara lain yang mungkin lebih menguntungkan. Hal itu pun disebabkan karena kebiasaan itu sebagai cara yang mudah dan tidak memerlukan konsentrasi dan perhatian yang besar. Sumadi Suryabrata merumuskan cara belajar yang efisien adalah dengan usaha yang sekecil-kecilnya namun memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi perkembangan individu yang belajar. Cara yang efisien untuk belajar belum tentu menjamin keberhasilan dalam belajar. Yang paling penting itu siswa harus mempraktikkannya dalam belajar sehari-hari sehingga lama-kelamaan menjadi kebiasaan, baik di dalam maupun di luar kelas. Misalnya, seorang siswa yang sudah terbiasa belajar dengan cara melihat video-video penjelasan yang sudah diberikan oleh gurunya, maka siswa tersebut itu akan lebih mudah belajar dengan cara melihat video-video daripada mendengarkan suara penjelasan dari gurunya atau memperhatikan penjelasan itu secara langsung. Selanjutnya, faktor psikologis yang terakhir adalah kematangan dan kesiapan. Kematangan merupakan suatu tingkatan atau fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana seluruh organ-organ biologisnya sudah siap untuk melakukan kecakapan baru. Dalam konteks proses pembelajaran, kesiapan untuk belajar sangat menentukan aktivitas belajar siswa. Siswa yang belum siap belajar cenderung akan berperilaku yang tidak kondusif, sehingga pada gilirannya akan mengganggu proses belajar secara keseluruhan. Misalnya, seorang anak yang belum cukup umur untuk disekolahkan di TK, maka anak tersebut akan sangat sulit untuk disuruh belajar. Karena belum cukup umur, anak tersebut masih suka untuk bermain-main bersama dengan temannya. Sekarang yang saya sampaikan adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi belajar terdiri dari faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan yang utama dan yang pertama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang. Begitu juga dengan proses belajarnya. Karena keluarga adalah awal di mana seorang anak mengenal pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Yang termasuk ke dalam faktor lingkungan keluarga yang pertama adalah perhatian dari orang tua. Dalam lingkungan keluarga, setiap individu atau siswa sangat memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya dalam mencapai prestasi belajar. Perhatian itu dapat diwujudkan dalam bentuk kasih sayang dan nasihat-nasihat. Orang tua yang memiliki kasih sayang dan suka memberikan nasihat kepada anaknya untuk belajar, maka anak akan rajin dalam belajar dan bisa mendapatkan prestasi yang baik dalam pendidikannya. Berbeda jika dengan orang tua yang tidak memiliki perhatian kepada anaknya. Mereka tidak peduli apakah anaknya sudah belajar atau belum, ataukah sudah sekolah dengan benar. Jika seperti itu, maka anak tidak akan memiliki prestasi dalam belajar dan juga pendidikannya. Selain itu, pola asuhan orang tua yang baik dalam membesarkan anak-anaknya itu juga akan memberikan pengaruh yang baik juga terhadap perkembangan jiwanya. Dalam hal ini pun akan berpengaruh kepada kemampuan seorang anak dalam berkomunikasi dengan orang lain atau kemampuan interpersonal, serta kemampuan dalam mengelola dirinya sendiri atau kemampuan antarpersonal.
yang termasuk ke dalam faktor lingkungan keluarga. Yang kedua adalah keadaan ekonomi orang tua. Keadaan ekonomi orang tua juga berpengaruh terhadap proses belajar seseorang. Misalnya, sekarang ini kan juga banyak seorang anak yang pandai dalam belajarnya dan juga pendidikan, namun ekonomi orang tuanya tidak baik, sehingga ia tidak bisa melanjutkan sekolahnya dan harus berhenti. Kemudian ada juga anak yang tidak pandai, tetapi orang tuanya itu ekonominya baik. Namun anak tersebut yang tidak mau melanjutkan sekolah dan pendidikannya. Dalam hal keadaan ekonomi orang tua, ini juga sangat menentukan dalam pendidikan itu di mana anak akan bersekolah. Biasanya jika orang yang ekonominya baik itu, anak akan disekolahkan di sekolah yang elit yang bagus seperti itu. Kemudian anak yang mungkin kurang mampu itu akan bersekolah di tempat yang biasa-biasa saja. Kemudian yang termasuk ke dalam faktor lingkungan keluarga. Yang ketiga adalah hubungan antara anggota keluarga. Hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga juga sangat menentukan dalam proses belajar seorang siswa. Misalnya, hubungan yang harmonis di antara orang tua tentu akan menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga, sehingga anak akan belajar dengan tenang, nyaman, santai, dan tidak ada rasa gangguan di pikirannya. Namun, jika dalam anggota keluarga ini orang tua atau siapapun tidak harmonis, maka dalam keluarga ini tidak akan ada ketentraman dan kenyamanan. Sehingga dalam belajar pun anak juga akan merasa malas, akan merasa tidak tentram, tidak tenang, tidak nyaman. Mereka justru akan merasa sangat sedih, juga memikirkan masalah yang terjadi di keluarganya. Oleh karena itu, ketentraman, kedamaian dalam anggota keluarga itu sangat penting bagi pendidikan seorang anak. Jadi sebagai orang tua seharusnya itu diupayakan untuk menjaga keharmonisan agar anak juga dapat tumbuh memiliki emosi yang baik. Karena jika dalam anggota keluarga tidak memiliki keharmonisan, maka tumbuh kembang anak itu juga akan tidak baik. Faktor eksternal yang kedua adalah faktor lingkungan sekolah. Sekolah itu merupakan lembaga formal, tempat terjadinya proses belajar mengajar. Selain pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah juga didapat secara teratur, sistematis, dan bertingkat, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan belajar seseorang di sekolah itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum yang baik. Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan kurikulum yang tidak baik itu adalah Yang pertama adalah kurikulum yang baik. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan kurikulum yang tidak baik adalah kebalikannya, yaitu yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Kurikulum itu adalah sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan pelajaran itu. Perlu diingat, jika sistem instruksional sekarang itu menghendaki proses belajar mengajar yang mementingkan kebutuhan siswa, jadi seorang guru harus mendalami siswa dengan baik dan harus mempunyai perencanaan yang mendetail agar dapat melayani siswa secara individual. Kemudian selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana juga sangat menunjang terhadap pembelajaran siswa. Misalnya, tersedianya gedung sekolah yang lengkap, fasilitas belajar seperti buku pegangan, ruang ibadah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain yang tersedia dengan kondisi baik dan lengkap, tentu
siswa akan merasa nyaman dan tenang saat belajar. Selanjutnya adalah tata tertib dan disiplin. Menurut tulisan Hakim, bahwa salah satu yang mutlak harus ada di sekolah untuk menunjang keberhasilan belajar adalah adanya tata tertib dan disiplin yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. Disiplin dan tata tertib tersebut harus ditegakkan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan sekolah, para guru, siswa, sampai para karyawan di sekolah. Misalnya, guru memberikan tugas kepada siswa dan harus selesai dengan tepat pada waktunya. Kemudian, guru memberikan tata tertib kepada siswa agar datang sebelum pukul 7. Jadi siswa tidak boleh terlambat datang ke sekolah, seperti itu. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam faktor lingkungan sekolah adalah guru. Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Guru yang baik merupakan guru yang profesional dan mengajar sesuai dengan keahliannya. Guru yang profesional di sini dalam interaksi belajar mengajar dipengaruhi oleh relasi antara siswa dengan guru. Apabila guru dapat berinteraksi secara baik dengan siswa, dapat akrab dengan siswa, maka siswa tentu akan menyukai gurunya, sehingga siswa juga akan menyukai mata pelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Sehingga pada mata pelajaran tersebut, siswa pun juga akan sangat rajin belajar. Kemudian yang termasuk ke dalam faktor lingkungan sekolah yang selanjutnya adalah teman di sekolah. Bagi seorang anak, kehadiran teman dalam kehidupan mereka itu adalah mutlak adanya, termasuk teman di sekolah. Sebagai makhluk sosial, manusia itu dikaruniai oleh Tuhan kemampuan untuk bersosialisasi, di mana antara satu orang dengan orang yang lain akan saling mempengaruhi. Dalam lingkungan sekolah itu misalnya, seorang teman yang memiliki sifat yang sopan tentu juga akan dapat mempengaruhi teman yang lain untuk bersifat sopan. Kemudian sebaliknya juga, jika teman yang memiliki sifat buruk itu juga akan mempengaruhi teman yang lainnya untuk dapat bersifat buruk. Teman yang baik itu juga akan membawa nilai-nilai yang positif ke dalam kehidupan teman yang lain. Begitu juga dengan sebaliknya. Teman yang memiliki nilai-nilai yang negatif juga akan mempengaruhi teman yang lain untuk memiliki nilai-nilai yang negatif. Kemudian juga relasi antara anak dengan temannya itu juga merupakan salah satu yang berpengaruh juga terhadap proses belajar. Misalnya, jika ada seorang anak yang memiliki sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan kepada teman yang lain, tentu saja ia akan diasingkan oleh temannya yang lainnya. Sehingga akibat pengasingan tersebut, anak tersebut itu akan menjadi malas untuk pergi ke sekolah, karena di sekolah itu dia tidak memiliki teman. Selanjutnya adalah alat pembelajaran. Sebenarnya ini sama dengan sarana dan prasarana tadi, namun ini lebih dijelaskan kepada alat pembelajaran. Alat pembelajaran ini sangat menunjang terhadap proses belajar siswa, misalnya dengan adanya papan tulis, dengan adanya proyektor, dengan adanya komputer, itu tentu akan sangat memudahkan siswa dalam melaksanakan proses belajar di sekolah. Selanjutnya adalah gedung sekolah. Gedung sekolah itu juga sama dengan sarana dan prasarana tadi, namun ini juga dijelaskan lebih detailnya. Gedung sekolah ini juga sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Di sini letak gedung dan kondisi gedung sekolah itu turut menjadi faktor eksternal untuk penunjang kesuksesan belajar. Hal itu pun terlihat
dari lokasi gedung yang berada di pusat-pusat keramaian, misalnya yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Tentunya jika gedung sekolah itu terletak di sekitar jalan raya yang padat akan kendaraan, tentu proses belajar pun itu juga akan sedikit terganggu. Siswa mungkin akan sulit juga untuk berkonsentrasi, seperti itu. Kemudian misalnya letak sekolah itu yang sangat terpencil atau jauh dari keramaian dan jalannya rusak, itu juga akan sangat menyulitkan siswa dalam mencapainya. Dan jika sudah sampai sekolah, mungkin siswa akan merasa lelah dan mungkin akan merasa malas untuk belajar. Selanjutnya yang termasuk ke dalam faktor lingkungan sekolah yang terakhir itu adalah cuaca. Cuaca yang bersahabat itu sangat dinantikan oleh siswa dan guru, karena jika cuaca tidak baik seperti saat hujan, mungkin siswa tidak dapat pergi ke sekolah, atau siswa itu mungkin akan malas belajar karena mendengar suara hujan dan tidak dapat berkonsentrasi. Kemudian jika cuaca sedang panas, konsentrasi siswa pun juga sedang tidak baik. Mereka mungkin juga akan malas untuk belajar karena mereka akan fokus terhadap rasa gerah mereka. Mereka akan berusaha bagaimana untuk menghilangkan rasa gerahnya, misalnya fokus untuk mengipasi dirinya, seperti itu kemungkinan. Selanjutnya, faktor eksternal yang ketiga adalah faktor lingkungan masyarakat. Yang termasuk faktor lingkungan masyarakat yang pertama adalah kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat juga dapat menguntungkan bagi perkembangan pribadi siswa. Misalnya, siswa yang ikut pada organisasi Karang Taruna di masyarakatnya itu dapat memperoleh ilmu dan dapat belajar dari organisasi tersebut. Namun, jika siswa tidak dapat membagi waktu dengan belajarnya, maka proses belajar siswa itu juga akan terganggu. Jadi alangkah lebih baiknya jika siswa ingin mengikuti organisasi di luar sekolah, di luar belajarnya, itu harus bisa menyeimbangkan dan membagi waktunya. Kemudian yang kedua itu adalah media massa. Media massa yang dimaksud itu seperti bioskop, radio, televisi, surat kabar, buku-buku, komik, dan lain-lain. Media massa itu dapat mempengaruhi belajar siswa. Jika media massa itu menunjukkan pengaruh yang baik, maka siswa juga akan belajar hal yang baik dari media massa itu. Namun jika media massa menunjukkan hal-hal yang buruk, maka siswa akan belajar hal-hal buruk dari media massa itu. Selanjutnya adalah teman bergaul. Teman bergaul itu pengaruhnya itu lebih cepat masuk ke dalam jiwa seorang siswa daripada yang kita duga sebelumnya. Teman yang baik itu akan membawa pengaruh yang baik juga kepada temannya. Misalnya, teman yang rajin belajar, maka teman yang lain itu pasti juga akan kebawa ikut rajin belajar juga. Namun jika teman yang buruk, maka teman yang lain juga akan ikutan buruk. Misalnya teman yang sukanya hanya bermain-main dan malas belajar, maka temannya yang lain itu juga akan kebawa untuk tidak belajar dan hanya bermalas-malasan dan suka bermain saja. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam faktor lingkungan masyarakat itu adalah masyarakat. Bentuk kehidupan masyarakat seperti banyak masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, terutama anaknya rata-rata itu bersekolah tinggi dan memiliki moral yang baik. Itu tentu akan berpengaruh baik terhadap belajar anak di lingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, seperti penjudi, suka mencuri, mempunyai kebiasaan yang tidak baik, itu juga akan berpengaruh jelek terhadap belajar anak-anak yang berada di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian yang terakhir yang termasuk ke dalam faktor lingkungan masyarakat itu adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu meliputi keadaan lingkungan, bangunan rumah,
suasana sekitar, keadaan lalu lintas, dan sebagainya. Misalnya, bangunan rumah penduduk yang sangat sempit, lalu lintas yang membisingkan, suasana hiruk-pikuk di sekitar, suara pabrik, polusi udara, iklim yang terlalu panas, itu semua tentu akan sangat mempengaruhi terhadap kenyamanan dan minat siswa dalam belajar. Sebaliknya, seperti tempat yang sepi dengan iklim yang sejuk itu akan sangat menunjang dalam proses belajar. Keadaan alam yang tenang dengan udara yang sejuk itu juga ikut mempengaruhi kesegaran jiwa seorang siswa, sehingga dapat memungkinkan hasil belajarnya itu akan lebih tinggi daripada lingkungan yang gaduh dengan udara yang panas dan juga kotor. Jadi, kesimpulannya adalah banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Dan alangkah baiknya jika seorang siswa, anggota keluarga siswa, dan tenaga pendidik mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar, sehingga dapat diupayakan proses belajar agar berjalan dengan baik dan dapat mendapatkan hasil yang baik pula. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.